Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melapangkan dada-dada kita dan memudahkan langkah-langkah kita dan menetapkan hati-hati kita untuk bisa hadir di rumahnya yang mulia ini, Masjid Al-Muqarrabin yang kita cintai ini, dan di majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu, untuk kita bersama-sama belajar dan menuntut ilmu syar'i, bekal hidup kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan dan majelis kita ini majelis yang dirahmati, diberkahi, dan juga sebagai sebab diampuni kesalahan-kesalahan dan dosa kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan, khair semuanya ya. Khair, alhamdulillah. Sehat walafiat, masyaallah. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna bi sifatihil ulya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bahasan kita dalam pembacaan kitab yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Syama'ilun Nabi, karakteristik dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga asar-asar perkataan para salaf, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, tentang adab-adab beliau sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak beliau, kesempurnaan akhlak beliau, ciri-ciri fisik beliau yang beliau pakai, kenakan, dan seterusnya. Dan tidak bosan-bosan kita untuk selalu menambah ya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan waktu luang, hidayah, taufik untuk bisa mempelajari tentang beliau ini sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, rasul kita, Nabi kita, manusia terbaik, manusia yang paling mengenal Allah, manusia yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah, yang sudah dijamin masuk surga, dan yang pertama-tama masuk surga, dan seterusnya dari kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi makhluk-makhluknya azza wa jalla. Maka nikmat besar ketika kita diberikan kesempatan untuk ini. Walhamdulillah, walhamdulillah. Taib akhi fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita masuk bab ke-33, yaitu babun ma jaa fi ta'atturi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai minyak wangi. Ta'attur
atur itu ya memakai gitu kan, menggunakan minyak wangi ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan minyak wangi. Bahkan disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang pakai minyak wangi. Dan sudah dimaklumi bersama, ya, sudah diketahui bersama. Dan minyak wangi itu selalu ada di sisinya. Ya, kalau kita di kantongnya atau di tasnya gitu lah. Aroma tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah aroma paling wangi, dan keringatnya sallallahu alaihi wasallam adalah minyak wangi terbaik. Tubuh beliau wangi plus minyak wangi. Berarti Masya Allah. Makanya tidak ada seorang pun yang dekat dengan Rasul kecuali dia akan merasa senang dan betah. Ya, di samping aroma wajahnya, wajahnya yang selalu berseri-seri, akhlaknya yang begitu mulia, termasuk aroma tubuh beliau yang sangat wangi. Sehingga ya jelaslah tidak ada seorang pun yang dekat dengan beliau melainkan merasakan ketenangan, kebahagiaan dan betah di situ, dan pinginnya itu selalu bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Pelajaran yang paling besar adalah sunnah beliau adalah wangi, sebagaimana tubuh beliau adalah wangi. Sunnah beliau, hadis-hadis beliau, sunnah-sunnah beliau adalah harum dan wangi. Hendaknya ketika kita menjumpai hadis-hadis seperti ini, hadis-hadis yang kita baca dalam kitab-kitab para ulama, maka kita merasa betah di situ. Gitulah maksudnya. Betah di situ karena di situ dipenuhi dengan keharuman dan kewangian. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala itu ketika mereka membaca hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka itu memakai pakaian yang paling indah, yang paling bagus. Artinya seakan-akan mereka itu dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam jasadan. Ya, seakan-akan mereka itu ya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari lisan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka itu berpenampilan terbaik ketika berhadapan dengan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka merasa bahwa di hadapannya ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu nggak datang sih, nggak datang kan? Enggak datang. Merasa seperti itu, nggak ngelihat, oh datang, enggak, bukan seperti itu ya. Subhanallah. Jadi sunnah beliau indah, sunnah beliau harum, wangi. Maka seorang mukmin yang mengagungkan sunnah pasti betah ketika dia membaca sunnah-sunnah seperti ini, pasti. Kalau seorang mukmin yang tidak betah membaca sabda-sabda Nabi yang mulia yang sahihah, ada sesuatu di hatinya. Pasti ada sesuatu di hatinya. Masya Allah. Makanya kalau antum, dan insya Allah antum juga sering ya mendengar bagaimana para salaf terdahulu mencari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke pelosok-pelosok dunia, pelosok penjuru-penjuru dunia gitu Pak ya. Mereka mendengar kalau di sana ada hadis, mereka datang ke sana. Mendengar di sana ada hadis, berangkat ke sono meskipun perjalanan jauh sekali untuk mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka benar-benar mengagungkan hadis, mengagungkan sunnah. Seperti itu keadaan orang-orang salaf ya, Masya Allah.
Nah, kita pun demikian ya, yang mengagungkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan hadis-hadis beliau yang mulia, sunnah-sunnah beliau yang mulia, hati kita merasa tenang, tentrem ya, dan ya berusaha untuk menghadirkan seperti itu ya. Tabaqi fillah azani Allah wa iyyakum. Imam Ahmad meriwayatkan an Anasin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala hubbiba ilayyan nisa'u wat-tibu wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Sering kita dengar hadis ini, Pak. Benar sering, Pak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbiba ilayyan nisa'u wat-tibu. Aku ditabiatkan mencintai beberapa hal dari dunia. Apa itu? Wanita dan minyak wangi. Dijadikan untukku nih sesuatu yang menyenangkan hatiku, yang menyenangkan diriku dari urusan dunia. Ingat, dari urusan dunia. Dua, wanita. Wanita di sini apa maksudnya? Istri, Pak. Kenapa ya antum tahu semualah kenapa istri itu sangat menyenangkan hati. Ya, menyenangkan dah begitu ya, dalam urusan dunia. Karena istri itu membantu kita, salah satunya yang membantu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kita dalam memperbanyak pahala dan ganjaran. Gitu, Pak ya. Membantu kita dalam ketaatan kepada Allah, begitu. Ya, kita bisa seperti ini pun ya karena istri juga ya. Satu tuh padahal ya, apalagi lebih, masya Allah kan begitu. Makanya Nabi SAW istrinya banyak kan, dan ini memang kekhususan beliau ya, kekhususan beliau memiliki istri lebih dari 4 ya. Kalau selain beliau ya nggak boleh. Ini kekhususan yang Allah khususkan untuk beliau SAW, istri lebih dari 4. Karena beliau itu sangat senang ya dengan wanita, yaitu istri. Yang dengan istri itu membantu dakwah beliau, membantu ibadah beliau, ketaatan beliau, perjuangan beliau, dakwah beliau, jihad beliau, dan seterusnya. Makanya dari urusan dunia yang paling beliau cintai, senangnya adalah istri ini. Kemudian wattib, minyak wangi. Nah, minyak wangi. Wa ju'ila qurratu aini fis shalah, dan menyejukkan hatiku ada dalam salat. Berarti yang paling disukai beliau dalam urusan akhirat adalah salat. Kalau dalam urusan dunia, istri atau wanita dan minyak wangi. Dalam urusan agama akhirat, salat. Masya Allah, beliau itu kalau sudah sholat tentrem hatinya kan begitu. Kalau beliau itu punya masalah ya sholat. Kalau beliau punya ini ya sholat. Bahkan ya Bilal arihni bis sholat, wahai Bilal, tenangkan hati kita dengan sholat. Nah, ini dalam urusan agama, urusan akhirat yang paling beliau itu membuat hati tenang itu, ini dia sholat. Dalam urusan dunia 2 tadi, wanita dan tib, minyak wangi. Dan ada riwayat sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa minyak wangi terbaik adalah misik. Misik itu bahasa kita kasturi, Pak Ge. Iya, kasturi ya. Misik sendiri ya. Misik. Misik putih, misik hitam gitu. Tentu misik di sini misik yang sing apik ya, yang masya Allah ya sekali olas gak hilang-hilang gitu loh Pak. Misik. Sebagaimana hadis
Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atyabut tibil misku. Ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebaik-baik minyak wangi adalah misik. Kita baca halaman terakhir dari bab ini, ya khawatir enggak sampai gitu. Udah habis waktunya ya. Di sini ada peringatan ya, ada peringatan yang disampaikan oleh pensyarah kitab ini, ya, Syekh Abdul Razzaq ya, hafizahullah taala. Kata beliau, seorang muslim dianjurkan untuk senantiasa beraroma harum. Senantiasa beraroma harum. Dan senang akhi ya, Masya Allah, kita kalau pakai minyak wangi harum itu hati kita itu enak gitu kan, tentrem gitu. Dan orang yang dekat dengan kita pun demikian, tentrem dan senang. Berarti menyenangkan hati orang lain adalah sedekah. Ya, menyenangkan hati orang lain adalah sedekah, dan salah satunya adalah ini insyaallah taala. Ya kalau baunya Masya Allah itu kan ya gimana. Maka kata beliau, seorang muslim dianjurkan untuk senantiasa beraroma wangi harum. Berarti modal Pak. Modal. Dan modal kita itu nggak sia-sia, pasti diganti sama Allah. Dan dulu sudah kita sebutkan ya, satu kaidah penting dan sering kita ulang-ulang karena ini berkaitan dengan masalah-masalah ini. La yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Berarti kalau kita terapkan kaidah ini dalam sunnah, la yatimmu sunnah illa bihi au illa biha fahiya wajibah. Tidak sempurna suatu sunnah kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi apa? Sunnah juga. Berarti kita tahu nih, memakai minyak wangi itu sunnah. Memakai minyak wangi sunnah. Berarti beli minyak wangi hukumnya sunnah. Berarti harta yang kita keluarkan untuk itu nggak sia-sia. Kita mengeluarkan uang, harta untuk mendapatkan sunnah, wah itu besar sekali pahalanya. Berarti nggak sia-sia. Dan Allah catat itu sebagai sedekah. Sedekah untuk diri kita sendiri. Infak untuk diri kita sendiri. Dan itu besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia kita terapkan gitu. Kayak dulu bahasan apa ya, tahu lu bahasan apa dulu. Ya kaidah ini juga kita terapkan. Tidak sempurna suatu sunnah kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi sunnah. Seperti beli minyak wangi dengan harta kita, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi nggak sia-sia gitu loh Pak. Harta kita nggak akan sia-sia dan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak sempurna suatu yang haram kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi apa? Haram. Jadi sarana-sarana yang membawa kepada yang haram itu jadi haram juga. Berarti harta yang kita gunakan untuk menggapai yang haram menjadi haram. Berarti harta itu ya haram gitu kan? Harta itu haram dan ya haram, namanya haram ya dosa kan begitu. Belum lagi sampainya kepada sesuatu itu. Sarana-sarannya aja haram gitu, apalagi
ini. Nah, sama pun demikian. Yang sunnah ini pun menjadi sunnah, sarana-sarana untuk menggapai yang sunnah ini pun menjadi sunnah juga. Nah ini dia nih, Masya Allah ya. Di samping menyenangkan hati kita, juga menyenangkan hati saudara kita, dan harta yang kita gunakan untuk itu nggak sia-sia, dinilai ibadah ya, karena itu menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau hafizahullah, yang artinya hendaknya ia berusaha menghilangkan bau busuk yang menempel pada tubuhnya atau menghilangkan bau rokok dari mulutnya kalau dia mendapat musibah dengan rokok. Musibah, beliau mengatakan musibah. Musibah ya. Nah, ini musibah dalam agama, ini musibah dalam agama kan. Sedangkan tidak ada musibah yang paling besar melainkan musibah agama. Terutama ketika hendak sholat Jumat, berusaha untuk wangi kan begitu, hilangkan bau-bau nggak sedap itu. Bahkan ya kita tahu semua lah, kan nggak boleh masuk masjid setelah makan apa itu? Jengkol ya, bawang. Ya karena aromanya gitu loh, aromanya. Kenapa? Mengganggu saudara-saudara kita yang ada di masjid itu. Bahkan malaikat saja ikut terganggu nggak? Oh iya, malaikat terganggu sebagaimana saudara-saudara kita merasa terganggu. Ini yang halal saja kita seperti itu. Ini bawang halal nggak? Jengkol, yo halal itu. Tapi kalau kondisinya seperti itu nggak boleh dekat masjid, apalagi yang hukum haram begini. Maka tentu itu lebih ya. Jadi ketika sholat Jumat, sholat berjamaah, Id, Idul Fitri, Idul Adha, ihram ya, dan perkumpulan-perkumpulan yang lainnya, baik perkumpulan ibadah akhirat maupun perkumpulan dunia, tetap berusaha untuk wangi dan harum, berusaha ya, Masya Allah. Makanya minyak wangi itu mudah dibawa kemana-mana. Makanya nanti akan disebutkan hadis tidak boleh menolak pemberian minyak wangi. Nggak boleh kita tolak, nggak mau, nggak boleh. Ambil saja sudah. Kenapa? Karena di samping minyak wangi itu wangi, menyenangkan hati, juga mudah dibawa. Kantongin, pakai tas, taruh dalam peci, bisa ya Pak? Bisa. Peci yang kayak gini, kalau peci yang begitu kan kelihatan. Mudah dibawa di mana kemana-mana. Maka terima, jangan ditolak kalau dikasih minyak wangi. Nanti disebutkan ya di hadis yang akan kita baca nanti insyaallah. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab karyanya Zadul Ma'ad ya. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, minyak wangi memiliki kelebihan khusus. Apa itu? Para malaikat menyukainya, senang. Malaikat itu senang dengan aroma-aroma wangi tersebut. Ini kekhususan minyak wangi ya, kelebihan kekhususan minyak wangi, yaitu para malaikat senang, menyukainya, menyenanginya. Sedangkan syaitan membencinya. Syaitan itu benci dengan aroma-aroma wangi, harum, benci itu syaitan. Senangnya apa? Iya, gitu senang itu Pak ya. Ya senang, maka ritual-ritual tuh selalu pakai itu. Bangkai-bangkai. Makanya kalau ini kan menyembelih untuk setan itu kan di tempat-tempat tertentu kan. Aromanya gimana? Kan biasanya punya ruangan-ruangan tertentu kan. Dukun-dukun itu.
Di situ nyembelih ini, nyembelih itu, wah, baunya masya Allah. Nah, syaitan senang banget aroma-aroma seperti itu. Hah? Ya boleh. Wangi nggak ya? Ya. Kalau untuk hal-hal yang boleh ya boleh saja kan. Tapi kalau untuk sesembahan tadi ya tentu nggak boleh. Makanya setan itu kan suka di tempat yang mana, Pak? Tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang jorok. Itu setan. Karena sukanya yang aroma-aroma yang masya Allah. Makanya mereka nggak suka dengan wangi-wangi itu. Beda dengan malaikat. Malaikat senang yang wangi-wangi. Ah, ini dia. Sedangkan syaitan membenci aroma-aroma wangi. Karena sesuatu yang paling disenangi oleh syaitan adalah bau busuk, sehingga ruh-ruh yang baik menyukai aroma yang harum, sedangkan ruh-ruh yang jelek menyukai bau busuk. Setiap ruh akan condong kepada apa yang ia senangi. Setiap ruh, jiwa ya, akan condong kepada apa yang ia senangi. Nah, ini dalam banget ya apa yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ini rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Maka hendaknya kita berusaha ya untuk selalu wangi, meskipun tidak minyak wangi ya hal-hal yang wangi dah kan gitu. Hal-hal yang membuat hati kita itu tenang, enak gitu. Itu wangi-wangi tadi. Masya Allah. Baik, kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Yang pertama adalah hadis 216. Udah banyak hadis nih yang sudah kita baca ya, Masya Allah. 200 lebih ya, Masya Allah. Bersama sanadnya gitu kan, bukan matannya saja, sanadnya kita baca. Haddatsana Muhammad bin Rafi' wa ghairu wahidin qalu haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Syaiban an Abdullah bin Mukhtar an Musa bin Anas bin Malik an abihi qala. Sanad hadis ini adalah dari Musa bin Anas bin Malik, dari ayahnya. Ia berkata, ayahnya ini siapa? Dari Musa bin Anas bin Malik, dari ayahnya ia berkata. Berarti siapa? Dan bapaknya ini siapa? Berarti Anas punya anak namanya Musa. Berarti Musa ini mendapatkan hadis ini dari ayahnya, yaitu Anas. Karena sering kita sampaikan riwayat-riwayat dalam hadis semacam ini kan kebanyakan dari Anas kan. Karena tentang kepribadian Rasul gitu, fisik beliau dan yang lainnya itu Anas, karena Anas pembantu Nabi SAW selama 10 tahun selama beliau di Madinah, selama Nabi di Madinah 10 tahun mendampingi itu Anas ini sana sini, ketika mukim, ketika safar, selalu mendampingi. Tentu Anas tahu ya persis tentang keadaan beliau ini sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti riwayat ini dari Anas, sebenarnya dari Anas juga kan, dari Anas. Bahwa ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sukkatun, memiliki sukkah yang biasa beliau gunakan untuk memakai minyak wangi. Sukkah itu tempat ya penyimpanan minyak wangi. Ya, tempat kecil yang menyimpan minyak wangi. Berarti apa ya? Mungkin
apa? Kantong kan? Kantong dulu Pak. Kalau itu kan biasanya pakai itu loh. Kain-kain kecil tuh. Kain gitu kan. Kemudian tutupnya itu ditarik. Nah itu. Jadi punya seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti selalu dibawa gitu kan. Kecil dibawa ke sana sini Oh, kita membayangkan oh berarti Nabi itu punya itu gitu. Namanya sukkah, tempat kecil untuk menyimpan minyak wangi. Kemudian hadis berikutnya 217. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Azrah bin Thabit an Thumamah bin Abdullah qala kana Anas bin Malik la yaruddut tib. Kata Thumamah bin Abdullah bahwa Anas tuh nggak pernah menolak minyak wangi kalau dikasih. Anas tidak pernah menolak kalau dikasih minyak wangi. Tentu Anas melakukan itu ada sebabnya. Nggak mungkin nggak, pasti Anas ini tahu kenapa kok seperti itu dia. Ternyata intinya dia mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anas nih mencontoh, meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul kalau dikasih minyak wangi nggak pernah nolak. Ya Allah, begitulah para sahabat itu, semua gerak-gerik Nabi itu mereka contoh gitu. Bahkan urusan ini saja nih mereka contoh itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak menolak minyak wangi, ya para sahabat termasuk Anas nggak nolak minyak wangi. Bukan karena ini itu, karena Nabi seperti itu gitu. Bagaimana mereka itu ya para sahabat cintanya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hati-hati mereka itu dipenuhi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi, sunnah, mengagungkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini. Jadi sekali lagi kata siapa tadi itu? Kata Thumamah ya bin Abdullah bahwa Anas bin Malik tidak pernah menolak pemberian berupa minyak wangi. Anas berkata, waqala Anas berkata, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddut tiba. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak minyak wangi. Kenapa tidak pernah menolak minyak wangi Nabi? Maksudnya karena mudah dibawa, aromanya harum. Tentu hal-hal seperti ini tidak patut untuk ditolak. Alhamdulillah. Berarti ya, dan juga kalau pemberian itu ditolak itu ya kan membuat hati sedih kan ya. Membuat hati yang ngasih itu kan sedih. Kecewa gitu loh, kecewa. Apalagi yang kecil itu kan. Minyak wangi. Jadi tentu di samping tidak boleh menolak pemberian khususnya minyak wangi ya, karena juga akan mengecewakan sang pemberi, sang penghadiah itu ya, mengecewakan, membuat hatinya sedih ya, sehingga barangkali membuat pertemanan, persahabatan sedikit renggang gara-gara hal yang mungkin sepele. Berarti menerimanya pun membuat hati si penghadiah ini senang, bahagia. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan hadis 218. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana ibnu Abi Fudaik an Abdullah bin Muslim bin Jundub an abihi an ibni Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun, 3 perkara, 3 hal,
La turaddu, yang tidak pantas untuk ditolak. 3 hal yang tidak patut ditolak, berarti harus diterima, gak boleh ditolak. Pertama, al-wasaid, bantal-bantal. Kalau dikasih bantal itu, apalagi bantal-bantal orang Arab itu kan buat senderan tuh, Pak. Kalau kayak majelis seperti inilah, karena ada kursi yang nggak ada kakinya itu, lesehan. Itu kan pakai bantal kan. Nah itu untuk layar-layar kan enak tuh, nyaman. Itu kalau dikasih itu terima. Tentu bantal secara umum ya, bantal untuk tidur pun demikian, jangan ditolak. Tapi kayaknya belum pernah ya dapat mau ngasih bantal, ya Allah. Gimana ngasih bantal ya? Baik, jadi wasaid ya, wasaid itu bantal-bantal. Karena itu nyaman gitu loh, ada bantal itu enak. Bahkan lagi duduk ini di bawah ada bantal, enak ya? Enak. Itu leher mobil itu kan, senderan itu kan enak. Itu bantal, semuanya bantal itu. Kalau dikasih itu jangan ditolak, karena dia itu nyaman. Wadduhnu, ad-duhn berarti minyak wangi. Ya kan, tadi itu mudah dibawa, harum aromanya, menyenangkan hati, ya, menyenangkan hati penerima dan si pemberi dan seterusnya. Kemudian walaban, susu, ya, dikasih susu pun demikian, tidak boleh ditolak, tidak boleh ditolak, ya. Taib, kita lanjutkan hadis nomor 219. Haddatsana Muhammad bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud Al-Hafari an Sufyan anil Jurairi an Abi Nadrah an rajulin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Sanad hadis ini sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting sekali ini, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu. Minyak wangi kaum laki-laki kita nih adalah aromanya kuat, nyengat, bertebaran gitu ya. Tapi warnanya lemah, nggak ada warnanya. Bening, nggak ada warnanya. Artinya nggak ada warna di sini, tidak nempel di baju. Itu maksudnya. Ya bukan berarti jenisnya minyak wangi warna-warni, enggak. Ada yang nempel di baju itu. Ah, ini sifat minyak wangi bagi laki-laki. Aromanya semerbak sana sini, kuat, tapi tidak berwarna. Ya, tidak membekas warnanya itu di pakaian. Kenapa, akhi? Ya karena kalau berbekas di pakaian itu berarti kan, kata penjabar, adalah itu apa ya? Hiasan, perhiasan. Nah, sedangkan perhiasan untuk siapa? Perempuan. Makanya nggak layak, ya. Tapi aromanya menyengat, itu bagus. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa tibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Minyak wangi wanita nih, perempuan wanita adalah yang warnanya kuat, berarti nempel, warnanya kelihatan tuh. Karena warna itu kan perhiasan. Dan perhiasan cocoknya untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Ya. Dan aromanya lemah, tidak kuat, tidak menyengat, lembut. Artinya tidak bertebaran ke sana kemari gitu loh. Nah, ini ciri-ciri ya, ciri-ciri minyak wangi terbaik baik laki-laki dan perempuan. Laki-laki aromanya kuat dan warnanya lemah. Untuk wanita warnanya lemah, aromanya lemah, warnanya kuat.
Makanya di sini disebutkan ya, ketika seorang wanita harus keluar rumah, maka ia boleh menggunakan minyak wangi yang terlihat bekasnya, warnanya, tetapi tidak tercium aromanya. Kalau demikian ya dia wajib menutupi warna minyak wanginya dengan abaah ini, pakaian luar itu yang lebar itu dan sejenisnya. Makna yang terkandung di dalam hadis di atas bisa diartikan seperti itu. Adapun jika di rumah tuh para wanita, ketika wanita itu di sisi suaminya dan ia tidak akan keluar rumah, maka ia boleh menggunakan minyak wangi yang beraroma, baik aroma yang lembut maupun aroma yang kuat, karena ada di sisi suaminya, sehingga suaminya merasa tenang dan tertarik dengan dia dan tentrem di rumahnya, tentrem ayem di rumahnya, nggak pingin mencari aroma di luar. Ya Pak, di rumah sudah ada aroma wangi. Masalahnya di luar kadang-kadang lebih wangi. Masya Allah, Allahu a'lam bishawab. Tapi kita lanjutkan hadis 220. Haddatsana Ali bin Hujr qala anba'ana Ismail bin Ibrahim al-Jurairi an Abi Nadra an Tufawi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu bima'nahu. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kandungan yang semakna dengan tadi itu loh, minyak wanginya laki seperti ini, minyak minyak wangi perempuan seperti ini. 221 hadis sebelum terakhir. Haddatsana Muhammad bin Khalifah wa Amr bin Ali qala haddatsana Yazid bin Zurai' qala haddatsana Hajjaj As-Sawwaf an Janan an Abi Uthman An-Nahdi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza u'tiya ahadukumur raihana fala yarudduhu fa innahu kharaja minal jannah. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian diberi raihan. Raihan ini sejenis minyak wangi yang namanya raihan. Kalau di sini raihan adalah semua jenis pepohonan yang aromanya harum. Itu raihan. Pepohonan yang aromanya harum. Dan minyak wangi pun ada jenis raihan. Ya. Jika kalian diberi raihan, maka hendaknya ia tidak menolaknya. Sesungguhnya raihan itu keluar dari surga. Tapi hadis ini dhaif ya. Hadis ini dhaif dari kalimat sesungguhnya raihan itu keluar dari surga. Hadis ini dhaif. Seandainya hadis ini sahih, maknanya bahwa aslinya keluar dari tumbuhan surga. Kalaupun itu sahih. Tapi ini dhaif. Kalaupun sahih, maknanya aslinya pohon raihan itu, karena di surga semuanya kan wangi Pak ya. Semuanya wangi kan? Nah, aroma wangi surga itu bisa dicium dari jarak sekian 40 tahun perjalanan. 40 tahun perjalanan. Itu aroma wangi surga bisa tercium tuh. Sebagaimana panasnya neraka itu bisa dirasakan dengan jarak sekian jauh, ribuan ratusan kilometer tahun gitu. Ya Allah ya, aroma wangi surga bisa dicium dari jarak yang sangat jauh, bertahun-tahun perjalanan. Begitu juga panasnya api neraka itu bisa dirasakan dari jarak yang sangat jauh sekali, tahunan perjalanan. Nah, raihan ini kalaupun sahih dalam hadis tadi itu keluar
atau tumbuhan dari surga. Ya, keluar dari surga, ada pohon dari surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ditawari raihan, dikasih raihan, maka hendaknya ia menolaknya. Sesungguhnya raihan itu ringan dibawa dan aromanya harum. Ini yang sahih, tidak disebutkan dari surga. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan hadis terakhir, hadis nomor 222, haddatsana Umar bin Ismail bin Mujalid bin Sa'id Al-Hamdani qala haddatsana Abi an Bayanin an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdillah, dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, uridtu baina yaday Umar bin al-Khattab fa alqa Jarirun ridaahu wa masya fi izarin. Aku pernah, kata Jarir nih bin Abdillah, aku pernah dihadapkan kepada Umar bin al-Khattab. Kemudian Jarir melemparkan ridanya. Rida itu pakaian atas, kayak ihram dulu Pak, ihram pakaian kain bagian atas namanya rida, bawah namanya izar, selempangan dulu. Ini izar, ini rida. Nah, ini Jarir ketika menghadap Umar bin Al-Khattab, dan waktu itu tentu Umar bin Khattab khalifah ya, dia melemparkan ridanya, berarti pakaian atas, dan berjalan hanya dengan memakai izar, pakaian bawah, sarung tuh, berarti kelihatan dadanya. Tentu yang itu Jarir ini salah satu sahabat yang Allah karuniai tubuh yang udah cakep, wajahnya cakep, tampan, tubuhnya apa sih bahasa kita sekarang? Begitu dah. Itu Jarir nih, masya Allah. Taib. Kemudian Umar berkata, faqala lahu, Umar berkata kepada Jarir, khud rida'aka, ambil ridamu, bagian atasmu tadi, ambil. Faqala Umar lil qaumi, ya, Umar berkata kepada orang-orang yang ada di situ, ma ra'aitu rajulan ahsana suratan min Jarir. Aku tidak pernah melihat orang yang paling indah tubuhnya, masya Allah ya, melebihi Jarir. Bagus, atletis gitu ya. Kecuali ini, illa ma balaghana min surati Yusuf alaihi salam, kecuali ciri-ciri Nabi Yusuf alaihi salam yang sampai kepada kami. Tentu Yusuf lebih indah, lebih bagus daripada Jarir. Kata penjabar kitab ini, penulis membawakan hadis ini seakan-akan dipaksakan gitu loh. Kan nggak ada hubungannya dengan minyak wangi kan? Apa minyak wangi dengan tubuh yang masya Allah bagus tadi? Nggak ada. Makanya komentar beliau ini seakan-akan penulis menyatakan begini, sesungguhnya keindahan bentuk fisik mengharuskan keharuman aroma. Berarti pas kan, tubuhnya bagus ya, fisiknya masya Allah, lebih indah lagi kalau dibarengi dengan wangi. Ada wangi, minyak wangi, itu akan menarik kan, lebih menarik lagi. Dalam hadis ini isyarat untuk menggunakan minyak wangi. Maka lebih sempurna tubuh yang bagus ya dengan minyak wangi. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini yang dapat kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini.
Mudah-mudahan bermanfaat, dan lebih kurang mohon maaf. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan hidayah dan taufiknya untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keistiqomahan ke dalam hati-hati kita untuk selalu terus belajar dan menuntut ilmu syar'i, ilmu ad-din. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.